diplomatik dan konsuler. Tugas ini guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Hukum Internasional. Perkenalkan, nama saya Kamal Asbibtu Nasir, NIM 191030401113. Saya mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2019. Langsung saja. Mengenai pengertian hukum diplomatik dan konsuler. Mengenai pengertian hukum diplomatik, para sarjana hukum internasional masih belum banyak menuliskan secara khusus, karena pada hakikatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang sebagian sumber hukumnya sama sumber hukum internasional, seperti konvensi-konvensi internasional yang ada. Maka dari itu banyak penulis yang mendefinisikan arti diplomatik sesuai dengan pendapatannya masing-masing. Pengertian hukum diplomatik dan konsuler pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama, dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Sejarah hukum diplomatik dan konsuler. Sejarah perkembangan hukum diplomatik sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak mempunyai dampak terhadap hubungan antar negara dan perkembangan anggota masyarakat internasional. Dengan laju pertumbuhan negara-negara yang baru merdeka, maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi kodifikasi hukum diplomatik secara luas. Pengembangan itu tidak saja ditujukan untuk memperbaharui, tetapi juga dalam rangka melengkapi prinsip-prinsip dan ketentuan hukum diplomatik yang ada. Sejarah telah membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktek hubungan diplomatik, di zaman India kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara raja ataupun kerajaan, di mana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta. Namun kemudian tonggak sejarah dalam sejarah diplomasi modern ditandai dengan adanya Kongres Wina pada tahun 1915 yang telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematik, termasuk praktek-praktek atau cara-cara yang umum di bidang diplomasi. Kongres Wina tahun 1815 telah menetapkan tingkatan secara umum mengenai penggolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik secara mutakhir, yang kemudian usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi tersebut dipandang cukup berarti adalah dalam tahun 1927, yakni pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Pada masa ini telah dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi perkembangan hukum internasional, di mana telah dilaporkan bahwa dalam subjek hukum diplomatik yang meliputi dari cabang-cabang pergaulan diplomatik antara bangsa haruslah diatur secara internasional. Dalam pembentukan utusan hukum diplomatik dan konsuler, yaitu ada perwakilan atau utusan diplomatik merupakan lembaga kenegaraan di luar negara yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas ini dilakukan oleh perangkat diplomatik yang meliputi duta besar, duta, kuasa, usaha, dan atase-atase. Kemudian tujuan pembentukan utusan diplomatik ini yakni meliputi menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintahan asing. Kemudian mengadakan perundingan tentang masalah yang dihadapi kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya. Kemudian mengurus kepentingan negara serta warga negara lain. Terus kemudian serta apabila dianggap perlu dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dan sebagainya. Sedangkan perwakilan atau utusan konsuler adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam pembina hubungan non-politik dengan negara lain. Ada konsuler yang bersifat tetap dan ada konsuler kehormatan. Tujuan pembentukan utusan konsuler ini meliputi melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya, kemudian menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian terhadap negara wilayah di wilayah kerjanya, melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga perwakilan konsuler. Hak-hak keputusan diplomatik. Hak utusan atau perwakilan diplomatik meliputi: yang pertama, mendapat kekebalan dari yurisdiksi sipil serta kriminal terhadap penerima. Para perwakilan diplomatik mendapat hak untuk melapor jika terjadi gangguan kriminal selama dia berada di sana. Yang kedua, bebas terhadap biaya dan pajak yang berlaku di negara penerima.
Pajak yang wajib dibayarkan orang kebanyakan dibebaskan terhadap diplomat tersebut. Yang ketiga, mempunyai ruang privasi yang tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Yang keempat, bebas bepergian dan berkomunikasi terkait dengan kebutuhan pribadinya. Akhir keputusan diplomatik dan konsuler. Pembahasan yang terakhir ini mengenai batas berakhir utusan atau perwakilan diplomatik dan konsuler. Terdapat 4 sebab berakhirnya perutusan diplomatik dan konsuler yang meliputi: yang pertama, penarikan suatu perizinan konsuler oleh negara tersebut. Yang kedua, adanya peringatan dari negara penerima terhadap negara pengirim bahwa seorang anggota konsuler telah melakukan suatu kejahatan berat. Yang ketiga, tidak lagi diterima atau diakui sebagai petugas konsuler. Yang keempat, meninggalnya si pejabat konsuler dan lain sebagainya, yang pada intinya mengakibatkan berakhirnya kerja si konsuler.